Guys, kalian udah tahu belum sih kalau JNT Indonesia itu terancam ditutup? Kira-kira kenapa ya? Bukannya mereka baru dapat dana hampir 8 triliun dari IPO mereka di Hong Kong? Yuk kita bahas karena ini menarik banget. Jadi pemerintah Indonesia nggak pengen bisnis-bisnis yang penting buat Indonesia itu dikuasai oleh pihak asing. Makanya dibentuklah daftar negatif investasi atau negative list. Salah satunya adalah bisnis kurir, di mana pihak asing nggak boleh menguasai lebih dari 49% saham di perusahaan sektor ini. Tapi JNT yang foundernya adalah orang-orang asing, punya cara buat ngakalin itu dan menguasai 100% bisnis mereka di Indonesia. Nah, ada 3 hal nih yang perlu dipastikan di sini. Yang pertama, nggak boleh menyalahi daftar negatif investasi. Yang kedua adalah kontrol penuh atas saham dan aset JNT Indonesia. Dan yang ketiga adalah mengalirkan semua profit JNT Indonesia ke JNT Global. Nah, untuk itu gue mau kenalin kalian sama PT Cahaya Global Bersama atau PT CGB. Ini adalah anak perusahaan dari JNT Global yang punya peranan penting banget untuk mensukseskan semua skema ini. Oke, yang pertama, gimana caranya supaya nggak menyalahi negative list? JNT Global memastikan struktur kepemilikan bahkan pemilik manfaat akhir dari JNT Indonesia adalah semuanya PMDN atau WNI. Jadi daftar kepemilikannya clear Indonesia semua. Nah, kan tadi dibilang pemiliknya semua WNI atau PMDN. Masuk yang kedua, gimana caranya kalau gitu mengontrol semua saham dan aset dari JNT Indonesia? Mereka bikin perjanjian pinjaman senilai 3 miliar antara salah satu pemilik JNT Indonesia dengan PT CGB. Di mana pinjaman ini tenornya diperpanjang otomatis sampai kapanpun dengan jaminan adalah seluruh saham JNT Indonesia dan hanya bisa dilunasi juga dengan saham JNT Indonesia. Mereka juga bikin perjanjian supaya PT CGB punya hak untuk membeli seluruh aset dan saham JNT Indonesia kapanpun selama perjanjian pinjaman tadi belum dilunasin. Yang ketiga, gimana caranya profitnya bisa mengalir ke JNT Global? Caranya adalah mereka bikin perjanjian jasa antara PT CGB dengan JNT Indonesia. Jasanya meliputi strategic planning, finance, operation, planning, human resource, marketing, dan lain-lain. Dan fee yang harus dibayarkan ke PT CGB atas sejumlah jasa tadi adalah setara dengan total profitnya JNT Indonesia. Jadi kalian bisa bayangin semua profitnya JNT Indonesia itu akan terbang ke PT CGB, di mana kita tahu PT CGB adalah anak perusahaan dari JNT Global yang domisilinya di Cayman Island. Lebih jauh lagi, artinya JNT Indonesia profitnya bisa dibilang nggak ada dong, karena udah lari semua ke PT CGB. Dan artinya kalau profitnya nggak ada, JNT Indonesia perlu bayar pajak penghasilan nggak? Terus lagi, owner macam mana sih yang mau bikin perjanjian consulting service dengan fee sejumlah total profit dari company-nya? Owner mana sih yang mau kontrol atas saham dan aset perusahaannya dikasih ke entitas lain cuman buat demi pinjaman 3 miliar doang? Jadi sebenarnya owner-owner di Indonesia ini beneran owner atau cuma nama-nama pinjaman doang alias nomini? Jadi kurang lebih gitu guys. Dengan struktur yang semuanya WNI, perusahaan PMDN, mereka tetap bisa mengontrol saham, aset, dan profit dari JNT Indonesia supaya semuanya masuk ke JNT Global. Jadi gimana menurut kalian? JNT ini menyalahi aturan apa enggak sih? Dan kira-kira bakal ditutup atau enggak ya?